yang kata menurut Partai Demokrat sudah sempat bersepakat akan memilih AHY sebagai pendampingnya. Tetapi tiba-tiba ibarat ABG yang lagi jatuh cinta dan putus tiba-tiba dan berpindah ke lain hati. Anies Baswedan memutus cintanya kepada AHY dan pindah ke Caimin, akhirnya menimbulkan kemarahan dari Partai Demokrat. Kita menyaksikan bagaimana Demokrat di semua daerah tiba-tiba serentak menurunkan baliho dengan gambar wajah Anies Baswedan dengan tudingan pengkhianat. Baru saja peristiwa politik di negara kita dibuat riuh, rame bahkan geger dengan informasi bahwa akan ada koalisi baru dalam Pilpres 2024 nanti, yaitu bersatunya Anies Baswedan dan Caimin. Sebuah peristiwa politik yang mungkin tidak diduga-duga oleh siapapun dan di luar pemikiran siapapun. Mendadak tiba-tiba Anies Baswedan bisa dinyatakan bersatu dengan Caimin. Dua masa politik yang sebetulnya berbeda karena selama ini Anies Baswedan ditopang oleh PKS dan Caimin ditopang oleh PKB. Dua masa politik yang sangat tidak nyambung sebetulnya, tetapi akhirnya bisa terkoneksi oleh dua kepentingan yang memang sedang sama-sama berhasrat untuk maju tanpa berpikir apakah menang atau kalah. Ada di satu sisi tokoh kelebihan bayar, di sisi lain ada tokoh kardus duren yang baunya masih menyengat sampai sekarang tapi tidak tertuntaskan. Ini menjadi sebuah koalisi yang bagi kita adalah koalisi hasrat, koalisi keinginan yang tidak mengkalkulasi kalah atau menang. Yang penting tokohnya maju. Ini yang kita tangkap dari sini. Yang kemudian korban prank dari ini adalah sebuah partai politik besar yang pernah menjadi pemenang pemilu pada 2009 dan bahkan ketua umumnya dulu menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tetapi partai sebesar ini bisa dikadalin, bisa dikacangin oleh seorang Anies Baswedan. Luar biasa mainnya Anies Baswedan, sangat licin, bahkan lebih licin daripada belut. Yang kata menurut Partai Demokrat sudah sempat bersepakat akan memilih AHY sebagai pendampingnya. Tetapi tiba-tiba ibarat ABG yang lagi jatuh cinta dan putus tiba-tiba dan berpindah ke lain hati. Anies Baswedan memutus cintanya kepada AHY dan pindah ke Caimin, akhirnya menimbulkan kemarahan dari Partai Demokrat. Kita menyaksikan bagaimana Demokrat di semua daerah tiba-tiba serentak menurunkan baliho dengan gambar wajah Anies Baswedan dengan tudingan pengkhianat. Nah, ini adalah poin yang harus kita tangkap. Bagaimana melihat seorang sosok Anies Baswedan ketika dia adalah sosok yang dibanggakan beberapa pihak tetapi dengan mudahnya mengkhianati entah itu komitmen atau janjinya atau kesepakatannya. Nah, bagaimana ketika dia dengan orang-orang yang akan dia ajak berkoalisi saja sudah berkhianat, ngeprank bahkan dengan sosok Pak SBY yang selama ini cukup banyak mendapat pengagum dan rasa hormat dari masyarakat, bisa diprank begitu saja, bisa ditelikung begitu saja. Bagaimana dengan rakyat yang di bawah? Hati-hati, jangan sampai tokoh-tokoh besar yang telah diprank juga akan dilakukan kepada masyarakat kita nanti. Ini yang perlu kita waspadai. Tapi yang pasti bahwa politik kita semakin memanas dan semakin menunjukkan peningkatan suhu. Kita akan terus menyaksikan banyak peristiwa yang akan terus kita nikmati dan harus kita cermati supaya tidak salah memilih pemimpin. Waspadailah pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang memiliki nilai-nilai karakter pengkhianat. Saya menjadi ingat ketika bangsa ini didirikan oleh para founding father kita bersepakat dalam sidang umum BPUPKI yang membuat konstitusi kita paling awal. Di sana mereka beliau-beliau tokoh-tokoh pendiri bangsa ini yang kita hormati membuat konstitusi yang mengatur bahwa Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Dasarnya bukan karena kebencian terhadap suku atau bangsa-bangsa pendatang lain, tetapi
tentu bangsa ini hanya akan lebih dicintai oleh orang pribumi, orang-orang yang asli di sini. Karena kalau orang-orang yang berdarah asing, kemungkinan besar akan memiliki nilai-nilai karakter pengkhianat. Dan faktanya sekarang bahwa Anies Baswedan disebut sebagai pengkhianat oleh Partai Demokrat, ya ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai bangsa kita salah memilih pemimpin ke depan. Tapi bagus-bagus saja koalisi kelebihan bayar dan kardus duren ini bisa bersatu. Masyarakat akan bisa melihat, oh ini tidak layak dipilih. Oh itu tidak layak dipilih. Karena semua akan muncul citra aslinya dengan rekam jejak aslinya. Ini adalah pelajaran bagi masyarakat. Sekali lagi pelajaran bagi masyarakat. Jangan salah memilih pemimpin. Biarkan mereka berkoalisi, tetapi pilihlah yang benar-benar merakyat dan tidak sekedar pura-pura merakyat. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.